Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita lanjutkan kepada tes atau ujian yang peserta kedua, terlebih dahulu marilah kita tawassul mengirimkan di suratil Fatihah yang pertama kepada muassis atau pendiri dan para pejuang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua kepada keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya kepada seluruh tenaga pengajar, ustadz, ustadzah, semua dewan guru yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya kepada wali santri dan wali murid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir kepada seluruh santri, siswa dan alumni beserta para simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya peserta tes yang nomor 2. Sebelumnya saya ambil lotre dulu. Yaitu Ahmad Lutfi. Silahkan maju ke depan. Silahkan mic-nya didekatkan, dihidupkan. Sebelum saya tes, siapa namanya? Nama lengkap?
Ahmad Lutfi. Siapa? Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi. Alamatnya mana? Ngakang Ranggadaung, Bulsari, Jember. Agak keras suaranya. Ngakang Ranggadaung, Bulsari, Jember. Kangkang Karanggedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Sekarang kita lanjutkan tes santri peserta yang nomor 2, yaitu Ahmad Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam metode al-bidayah, pembahasan yang pertama itu menerangkan atau menjelaskan tentang kalimah dan juga menjelaskan tentang kalimat. Apa itu yang dimaksud dengan kalimah? Kalimah dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Indonesia. Coba mic-nya yang tepat ya, biar keras suaranya. Diulang. Kalimah dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya. Contoh Muhammadun, ja'a Muhammadun. Apa itu yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Diterjemahkan dengan dalam bahasa Arab dengan jumlah. Contohnya. Aku. Contohnya Aku. jumlah. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Terus kalau contoh yang lafaz menggunakan lafaz bahasa Arab lainnya apa contohnya? Barusan menyebutkan ja'a Muhammadun. Artinya apa itu? Muhammad telah datang. Muhammad telah datang. Terus lanjut kepada pembagian kalimah. Kalimah itu dibagi menjadi berapa? 3. 3. 1 Kalimah fi'il. Kalimah fi'il. 2 Kalimah isim. Isim. 3 Kalimah huruf. Kalimah huruf. Apa itu yang dinamakan dengan kalimah huruf? Kalimah huruf adalah kalimah yang tidak bisa berdiri sendiri dan ia akan bergantung pada kalimah lain. Tergantung kepada kalimah yang lainnya. Contohnya Min. Selainnya min. Ilah. Ilah. Terus yang kalimah isim. Kalimah isim. Apa itu yang dinamakan dengan kalimah isim? Kalimah isim adalah lafaz yang memiliki arti dan tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan pembahasan kalimah isim. Tanda-tanda. Pertanyaannya saya adalah, ada berapa tanda-tanda kalimah isim itu? Ada 4. Yang keras? Ada 4. Ada 4. Sebutkan. 1 Beral. 2 Bertanwin. 3 Diawali huruf jer. 4 Bisa diujikan, bisa dijerkan. bisa dijerkan. Sekarang saya minta contoh. Contoh yang beral. Alkitabu. Alkitabu. Saya minta contoh yang tanwin. Madrasatun. Madrasatun. Saya minta contoh yang bisa dibaca jer. Minal madrasati. Minal madrasati. Terus barusan salah satu tanda-tanda kalimah isim itu diantaranya adalah bisa dimasuki dengan huruf jer. Pertanyaannya, ada berapa macam-macam huruf jer itu? Ada 10. Ada 10. Sebutkan. 1 Min. 2 Ila. 3 An. 4 Ala. 5 Fi. 6 Rubah.
7, al-ba'u, 8, al-lamu, 9, al-kafu, 10 huruf qasam. huruf qasam. Miknya, lagi-lagi miknya kurang dekat. Pertanyaan selanjutnya, sekarang saya minta contoh. Ya, saya minta contoh yang rubba. Rubba rajulun karimil laqituhu. Artinya, Jarang sekali laki-laki yang mulia yang saya temui. terus saya minta contoh yang min. Sirtu minal Basrati ilal Kufati. Artinya, Saya telah berjalan dari Basrah sampai ke Kufah. terus saya minta contoh yang ila. Sirtu minal Basrati ilal Kufati. Artinya, Saya telah berjalan dari Basrah sampai ke Kufah. terus saya minta contoh yang an. Roma itu sahma anil qasi. Artinya, Saya telah melempar anak panah dari busur. terus saya minta contoh yang ba. Marartu bi Zaidin. Artinya, Saya berjalan bertemu dengan Zaid. terus saya minta contoh yang kaf. Al-kafu. Zaidun kal badri. Artinya apa itu? Zaid seperti bulan purnama. Terus lanjut kepada kalimah fi'il. Kalimah huruf sudah, kalimah isim sudah, terus lanjut kepada kalimah fi'il. Apa itu yang dimaksud dengan kalimah fi'il? Kalimah fi'il adalah lafaz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga. Bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga. zaman yang tiga. Sebelum saya lanjutkan tentang kalimah fi'il dari sisi zaman, coba saya akan bertanya secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan pembagian kalimah fi'il itu ada berapa bagian? Ada 6 bagian. Ada 6 bagian. 1. Fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Bagian kedua, Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. bagian ketiga, Fi'il sahih dan fi'il mu'tal. bagian keempat, Fi'il maklum dan fi'il majhul. bagian kelima, Fi'il lazim dan fi'il mutaaddi. bagian keenam. Fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Terus selanjutnya adalah kita lanjutkan kalimah fi'il dari sisi zaman. Apa itu yang dimaksud dengan kalimah fi'il? Kalimah fi'il adalah lafaz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga. Terus tanda-tanda atau ciri-ciri tanda-tanda kalimah fi'il itu ada berapa? Ada 7. Ada 7. Sebutkan 1, Qad, 2, sin dan fis, 3, sofa taswif, 4, tak nisa ginah, 5, dhamir rafa mutaharrik, 6, nun taukid, 7. ya ulma nazatil mudhabah. Ya muannatsah mukhatabah. Apa itu yang dimaksud dengan ya muannatsah mukhatabah? Adalah ya yang menunjukkan arti perempuan tunggal yang diajak bicara. Terus ya muannatsah mukhatabah itu masuk kepada fiil apa saja? Fi'il mudhari dan fi'il amar. Fiil mudhari dan fiil amar. Sekarang saya minta contoh. Contoh yang ya muannatsah mukhatabah yang masuk kepada fiil mudhari. Tansurina, Tansurina artinya kamu perempuan sedang atau akan menolong. terus saya minta contoh yang fiil amar. Unsuri, Unsuri artinya menolonglah kamu perempuan banyak. terus qad. Pertama qad tadi. Qad ini masuk kepada fiil apa saja? Fi'il madi dan fi'il mudhari. Fiil madi dan fiil mudhari. Pertanyaannya, yang fiil madi, yang qad yang masuk kepada fiil madi itu apakah punya fungsi? Punya. Punya. Kalau punya ada berapa? Ada 2. Ada 2. 1, Litaukid, 2, litakrib. litakrib. Apa itu yang dimaksud dengan litaukid? Litaukid adalah
yang menguatkan arti kalimah fi'il yang dimasuki. Terus contohnya, Qad aflahal mu'minun, artinya. sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Terus yang qad yang memiliki fungsi Takrib, litakrib. Apa itu yang disebut dengan litakrib? menunjukkan masa terjadinya sesuatu telah dekat. Contohnya, Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholatu. Artinya apa itu? sungguh telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Terus kenapa taknya itu dibaca kasroh, kok tidak dibaca dhammah atau fathah? Karena sesuai dengan kaidah. Karena sesuai dengan kaidah. Bagaimana kaidahnya itu? As-sakinu idza hurrika bil kasri. Artinya, Apabila ada harokat sukun ingin diharokati, maka diharokati dengan harokat kasroh. terus setelah qad selain masuk kepada fi'il madhi, tadi disebutkan juga masuk kepada fi'il mudhari. Qad yang masuk kepada fi'il mudhari itu apakah punya fungsi juga? Punya. Punya. Ada berapa itu? Satu, Ada satu. Apa itu? litaklil, Litaklil. Apa itu litaklil? menunjukkan arti jarang-jarang atau terkadang. Terus contohnya, Qad yansuru, qad yansuru. Artinya, terkadang dia laki-laki sedang atau akan menolong. terus setelah qad apa tadi? Sintanfis, Sintanfis. Sintanfis ini masuk kepada fi'il mudhari fi'il saja. mudhari. Apakah punya fungsi? Punya. Punya. Ada berapa? Ada satu, Ada satu. Apa itu? lil qorib, Lil qorib. Apa itu lil qorib? menunjukkan masa terjadinya sesuatu telah dekat. Terus contohnya, Sayaqulu sufaha'u, sayaqulu sufaha'u. Artinya, orang bodoh itu akan berkata. terus setelah itu apa yang nomor 3? Saufa taswif, Saufa taswif. Saufa taswif ini masuk kepada fi'il mudhari saja. fi'il mudhari saja. Pertanyaannya, apakah punya fungsi juga? Punya. Punya. Kalau punya ada berapa itu? Ada satu, Ada satu. Coba sebutkan. lil ba'id, Lil ba'idi. Apa itu lil ba'id? menunjukkan masa terjadinya sesuatu masih jauh. Masih jauh. Contohnya, Saufa ta'lamun, saufa ta'lamun. Artinya, kelak kalian semua akan mengetahui. terus loncat kepada dhamir rafa mutaharrik. Apa itu yang disebut dengan dhamir rafa mutaharrik? Dhamir rafa mutaharrik adalah kata-kata yang berkedudukan rafa dan berharakat. Terus apa yang dimaksud dengan berkedudukan rafa itu? Kedudukan rafa bisa jadi karena menjadi fa'il atau naibul fa'il. Terus dhamir rafa mutaharrik itu masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il madi, Fi'il madhi, mudhari, mudhari, fi'il amar. amar. Terus saya minta contoh yang fi'il madhi. Nasortu, Nasortu. Artinya, saya telah menolong. terus contoh yang fi'il mudhari. Yansurna, Yansurna. Artinya, dia laki-laki sedang atau akan menolong. terus contoh yang fi'il amar. Unsurna, Unsurna. Artinya, menolonglah kamu laki-laki banyak. terus lanjut kepada nun taukid. Nun taukid itu tadi disebutkan juga termasuk tanda-tandanya kalimah fi'il. Apa itu yang disebut dengan nun taukid? Nun taukid adalah nun yang menguatkan arti fi'il madi yang dimasuki. Terus nun taukid itu dibagi menjadi Dua, satu. nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Yang nomor 2 nun taukid Khafifah, khafifah. Apa itu yang disebut dengan nun taukid sakilah? nun taukid sakilah adalah nun yang berat dan ditandai dengan tasdid. Terus yang dimaksud dengan nun taukid khafifah? Adalah nun yang ringan dan ditandai dengan sukun. Pertanyaan selanjutnya, nun taukid ini masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il mudhari dan fi'il amar. Sekarang saya minta contoh. Contoh
nun taukid khafifah. Contoh nun taukid khafifah. Khafifah yang masuk kepada fi'il amar. Unsuron. Artinya, sungguh menolonglah kamu laki-laki tunggal. terus saya minta contoh yang nun taukid sakilah, yang fi'il mudhari. Yansuronna. Artinya, sungguh dia laki-laki benar-benar sedang atau akan menolong. terus tadi dikatakan bahwa kalimah fi'il dari sisi zaman itu dibagi menjadi 3, kan seperti itu. 1 fi'il, Madi, 2, fi'il mudhari, 3. fi'il amar. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il madhi? Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah dikerjakan. Terus apakah fi'il madhi itu punya tanda-tanda? Punya. Punya. Ada berapa kalau punya? Ada 1. Ada 1. Apa itu? Tak taknis. Tak taknis apa? Tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah. Apa itu yang dimaksud dengan tak taknis sakinah? Adalah tak yang menunjukkan arti perempuan dan disukun. Terus contohnya, Kata bats, kata bats, artinya. dia perempuan telah menulis. Terus yang kedua adalah fi'il mudhari. Apa itu yang disebut dengan fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Terus fi'il mudhari ini apakah punya ciri khas? Punya. Punya. Apa itu ciri khasnya? Selalu diawali huruf mudhara'ah. Selalu diawali dengan huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Hamzah, Hamzah, nun, nun, ya, iya, dan tak. dan tak. Pertanyaannya, saya mau bertanya yang hamzah. Domirnya itu apa? Ana. Ana. Faidahnya Lil mutakallim wahdah. lil mutakallimi wahdah. Apa itu yang dimaksud dengan lil mutakallimi wahdah? Menunjukkan pembicara tunggal. Contohnya, Contoh, unsur. unsuru. Artinya apa itu? Saya telah menolong. Fi'il mudhari. Unsuru artinya? Saya sedang atau akan menolong. Terus saya mau bertanya yang nun. Setelah hamzah nun. Domirnya apa itu? Nahnu. Nahnu. Terus yang nahnu ini faidahnya itu apa? Lil mutakallim ma'al ghair dan lil muaddim nafsah. Lil mutakallimi ma'al ghair dan lil muadzim Nafsah. nafsah. Apa itu yang dimaksud lil mutakallim ma'al ghair? Menunjukkan orang yang berbicara bersama orang yang lain. Contohnya, Naktubu. artinya kami sedang atau akan menulis. terus yang dimaksud dengan lil muadzim nafsah itu apa? Menunjukkan pengagungan terhadap diri sendiri. Contohnya, Nunazzalu. nunazzilu. Artinya, Kami atau kita sedang atau akan menurunkan. terus kita lanjutkan kepada yang huruf iya. Hamzah, nun, iya. Yang iya ini domirnya apa? Huwa. Huwa. Huwa itu faidahnya apa? Lil ghaib. Lil ghaib. Apa itu lil ghaib? Menunjukkan ketiga orang laki-laki. Contohnya, Yadhulu. yadkhulu. Terus lanjut kepada yang tak, yang terakhir, anaitu. Yang tak. Yang tak itu domirnya apa saja? Nahnu dan anta dan Anta dan hiya. hiya. Yang saya tanyakan adalah yang hiya. Yang hiya itu faidahnya apa? Lil ghaibah. Lil ghaibah atau lil ghaibati. Apa itu yang dimaksud dengan lil ghaibah? Menunjukkan orang ketiga perempuan. Contohnya, Takra'u. takra'u. Artinya, dia perempuan sedang atau akan membaca. terus yang antah. Selain hiya, domirnya juga antah.
Yang anta itu faidahnya apa tadi? Lil mukhatab, Lil mukhatab. Apa itu lil mukhatab? menunjukkan orang laki-laki yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Contohnya? Tadribu, tadribu, Artinya? dia laki-laki sedang atau akan memukul. Terus lanjut kepada fi'il amar. Apa itu yang disebut dengan fi'il amar? Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah. Terus fi'il amar itu terbuat dari fi'il Mudhari. mudhari. Pertanyaannya sekarang, ada berapa cara untuk membuat fi'il amar itu? Ada 3. Ada 3. Sebutkan 1. Huruf mudhara'ahnya dibuang. 2A. Huruf akhirnya disukun apabila berasal dari fi'il sahih akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. As-sahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Terus 2B. Huruf akhirnya dibuang apabila berasal dari fi'il mu'tal akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. Al-mu'talul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. 2C. Huruf undunnya dibuang apabila berasal dari af'alul khamsah. Terus yang nomor 3. Apabila dengan 2 cara kalimat tersebut tidak dapat dibaca, maka didatangkan hamzah wasol dan hamzah koto. Hamzah wasol, didatangkan hamzah wasol dan hamzah koto. Pertanyaannya sekarang, apa itu yang disebut dengan hamzah wasol? Hamzah wasol adalah hamzah yang tetap terbaca meskipun berada di awal kalimah dan tetap terbaca juga apabila bergandeng dengan kalimah lain. Terus yang dimaksud dengan hamzah koto? Hamzah koto adalah hamzah wasol adalah hamzah yang Hamzah koto. Hamzah koto adalah hamzah yang tetap terbaca meskipun berada di awal kalimah dan tetap terbaca juga apabila bersambung dengan kalimah lain. Terus masih hamzah wasol dan hamzah koto. Yang hamzah wasol itu masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il thulasi, Sulasi, sudasi, fi'il fi'il humasi, khumasi dan sudasi. sudasi. Apa itu yang disebut dengan fi'il sulasi? Adalah jumlah fi'il madinya ada 3. Terus yang dimaksud dengan fi'il humasi? Fi'il humasi yaitu fi'il yang jumlah huruf aslinya ada 5. Terus yang dimaksud dengan fi'il sudasi? Jumlah huruf aslinya ada 6. Dan 6. Terus yang hamzah wasol yang masuk kepada fi'il sulasi itu terletak di mana itu? Fi'il amar, Fi'il amar. Contohnya? unsur. Terus yang hamzah wasol masuk kepada fi'il humasi itu terletak di mana saja itu? Fi'il madi, Terus isim masdar, dan Terus? fi'il amar. dan Fi'il amar. fi'il amar. Sekarang saya minta contoh yang madi. Ikhtalafa, Ikhtalafa. Masdarnya? ihtilafan, Amarnya? ikhtalif. Terus yang fi'il sudasi, hamzah wasol yang masuk kepada fi'il sudasi itu terletak di mana saja itu? Fi'il madi, Madi, isim masdar, dan isim fi'il masdar dan fi'il amar. dan fi'il amar. Sekarang contohkan yang fi'il madi. Istaghfaro, Masdarnya? istighfaron, Fi'il amarnya? istaghfir. Istaghfir. Lanjut kepada hamzah koto. Yang hamzah koto itu masuk kepada fi'il Rubai, rubai. Apa yang dimaksud dengan fi'il rubai? fi'il rubai adalah fi'il yang jumlah huruf aslinya ada 4. Ada 4. Terus hamzah koto yang masuk kepada fi'il rubai itu terletak di mana saja? Fi'il madi, Madi, isim masdar, isim masdar, dan fi'il amar. fi'il amar. Sekarang saya minta contoh yang fi'il madi. Ahsana, Yang masdar, ihsanan, yang fi'il amar, ahsin. ahsin. Kita lanjutkan kepada fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il mujarrad? Fi'il mujarrad adalah fi'il yang terdiri dari unsur fa fi'il, ain fi'il dalam fi'il saja. Terus yang dimaksud dengan fi'il mazid? Fi'il mazid adalah fi'il mujarrad yang mendapat tambahan 1
2 atau 3 huruf ziyadah tambahan yang terkumpul dalam lafaz wa isanul tanam. Terus kembali lagi kepada fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad itu dibagi menjadi 2. 1. Thulathi. Sulasi apa? Thulathi mujarrad. 2. Rubai mujarrad. Rubai mujarrad. Yang rubai mujarrad ini wazannya ada berapa? Ada 1. Ada 1. Sebutkan. Fa'lala yufa'lilu. Contohnya. Dahraja yudahriju. Terus yang sulasi mujarrad, ya, itu apa yang dimaksud dengan sulasi mujarrad? Fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang jumlah huruf aslinya ada 3. Terus wazannya ada berapa bab? Ada 6 bab. Ada 6 bab. Sebutkan. 1. Fa'ala yaf'alu. 2. Fa'ala yaf'ilu. 3. Fa'ala yaf'ulu. 4. Fa'ila yaf'alu. 5. Fa'ila yaf'ilu. 6. Fa'ula yaf'ulu. Saya minta contoh. Coba saya minta contoh yang wazan fa'alah yaf'alu. Fataha yaftahu. Terus saya minta contoh yang fa'ulah yaf'ulu. Hasuna yasunu. Terus saya minta contoh yang fa'alah yaf'ilu. Halima ya'limu. Fa'alah yaf'ilu. Daraba yadribu. Terus saya minta contoh yang fa'alah yaf'ulu. Nasara yansuru. Terus saya minta contoh yang fa'ilah yaf'alu. Alima ya'lamu. Saya minta contoh yang fa'ilah yaf'ilu. Hasiba yahsibu. Sekarang pertanyaannya masih berkaitan dengan fi'il mujarrad. Sifat dasar, ya. Sifat dasar fi'il sulasi mujarrad itu bagaimana? Sifat dasar dari fi'il sulasi mujarrad adalah simai. Apa itu yang dimaksud dengan simai? Simai adalah untuk mengetahui bacaan ain fi'il dalam fi'il madi, mudhari dan masdarnya, kita harus melihat kamus ataupun mendengarkan langsung dari orang Arab. Lanjut kepada fi'il mazid. Secara ta'rif, pengertian tadi sudah disebutkan. Pertanyaannya, fi'il mazid itu dibagi menjadi 2. 1. 3. 3. 1. Mazid biharfin. Mazid biharfin. 2. Mazid biharfaini. 3. Mazid bi thalathati ahrufin. Apa yang dimaksud dengan mazid biharfin? Mazid biharfin adalah fi'il mujarrad yang mendapat tambahan 1 huruf. Wazannya ada berapa itu? Ada 3. Sebutkan. 1. Fa'ala. 2. Af'ala. 3. Fa'ala. Terus yang dimaksud dengan mazid biharfaini itu apa? Fi'il mujarrad yang mendapat tambahan 2 huruf. Wazannya ada berapa itu? Ada 5. Ada 5. 1. Tafa'ala. 2. Tafa'ala. 3. Ifta'ala. 4. Infa'ala. 5. If'alla. Terus yang dimaksud dengan mazid bi salasati ahrufin itu apa? Adalah fi'il mujarrad yang mendapat tambahan 3 huruf ziyadah. Wazannya ada berapa itu? Ada 4. Ada 4. 1. Istaf'ala. 2. If'awala. 3. If'awwala. 4. If'alla. Lanjut kepada fi'il mazid masih. Kalau tadi sifat dasar yang fi'il sulasi mujarrad itu adalah masmu' atau simai, kan seperti itu. Sekarang pertanyaannya, yang fi'il mazid itu sifat dasarnya itu bagaimana? Sifat dasarnya kiasi. Kiasi. Maksudnya apa itu kiasi? Bagaimana bentuk bacaan fi'il madi, fi'il mudhari dan isim masdarnya, kita tinggal mencocokkan dengan wazan fi'il mazid yang telah ada. Terus kita lanjut kepada fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il? Kita lanjut kepada fi'il sahih dan fi'il salim, atau fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Apa itu yang disebut dengan fi'il sahih? Fi'il sahih adalah fi'il yang unsur fafi'il ain fi'il dalam fi'ilnya bukan berupa huruf illat. Yang dimaksud dengan fi'il mu'tal? Fi'il mu'tal adalah fi'il yang unsur fafi'il atau 2 unsur
Salah satu hurufnya berupa huruf illat. Pertanyaannya sekarang, yang sohe itu dibagi menjadi 3. 3. 1, Sahih salim, 2, sahih mudhoaf, 3. sahih mahmuz. Sahih mahmuz. Apa itu yang dimaksud dengan sahih mahmuz? Sahih mahmuz adalah fiil yang salah satu unsur fiil terdapat ada hamzahnya. Terdapat hamzahnya. Sekarang contohkan yang huruf hamzahnya terletak di lam fiil, Qara'a, yang terletak di ain fiil, sa'ala, yang terletak di fa fiil, amala. amala. Terus yang dimaksud dengan salim apa itu? Sahih salim yaitu fiil yang terbebas dari huruf illat dan tidak ada huruf yang sama. Contoh. Fathah. Terus yang mudhoaf, apa itu yang disebut dengan mudhoaf? Sahih mudhoaf adalah fiil yang salah satu unsur hurufnya ada yang sama. Yang sama terletak di Ain fiil dalam fiil. ain fiil dan lam fiil. Contohkan. Madda berasal dari madada. Terus lanjut kepada fiil mu'tal. Fiil mu'tal itu dibagi menjadi 4. 1, Mutal misal, 2, mutal ajwaf, 3, mutal nakis, 4, mutal lafif. lafif. Apa itu yang dimaksud dengan lafif? Mutal lafif yaitu fiil yang huruf illatnya ada 2. Terus lafif itu dibagi menjadi 2. 1, Lafif mafruk, 2, lafif makrun. makrun. Apa itu yang dimaksud dengan lafif mafruk? Yaitu fiil yang huruf illatnya terpisah terletak pada fa fiil dalam fiil. Contohnya. Wa ko, Terus yang dimaksud dengan lafif makrun? yaitu fiil yang huruf illatnya bersambung terletak pada ain fiil dalam fiil. Contohnya. Syawa, Syawa. Apa itu yang dimaksud dengan nakis? yaitu fiil yang huruf illatnya terletak pada dalam fiil. Nakis itu dibagi menjadi 2. 1, Nakis bawi, 2, nakis ya'i. nakis ya'i. Coba saya minta contoh yang nakis ya'i. Roma, Roma. Yang nakis wawi, goza, ghaza. Apa itu yang dimaksud dengan fiil mu'tal yang misal? mutal misal yaitu fiil yang huruf illatnya terletak pada ain fa fiil. Coba diulang. Mutal misal yaitu fiil yang huruf illatnya terletak pada fa fiil. Fa fiil. Misal itu dibagi menjadi 2. 2. 1, Misal wawi, 2, misal ya'i. misal ya'i. Contohkan yang misal ya'i. Yasaro, Terus contohkan yang misal wawi. wa ada. Wa ada. Terus apa itu yang dimaksud dengan fiil mu'tal yang ajwaf? Mu'tal ajwaf yaitu fiil yang huruf illatnya terletak pada ain fiil. Contohnya yang ajwaf wawi. Saro, Yang ajwaf wawi. Sa, sona, so, sona. Kalau yang ajwaf ya'i, saro. saro. Terus lanjut kepada fiil maklum dan fiil majhul. Apa itu yang dimaksud dengan fiil maklum? Fiil maklum adalah fiil yang berarti aktif dan berawalan ma. Ciri-cirinya? Ciri-ciri untuk mengetahui fiil maklum dapat diketahui dari segi melafadzkannya dan tidak diikutkan kepada kaidah majhul dan selalu membutuhkan kepada fa'il. Terus contohkan. Nasara Muhammadun, Artinya apa itu? Muhammad telah menolong. Muhammad telah menolong. Benar itu contohnya. Yang fiil maklum. Nasara Muhammadun, Muhammadun. Nasara, Nasara Nasara Muhammadun. Muhammadun. Artinya apa tadi?
Muhammad telah menolong. Muhammad telah menolong. Terus yang fi'il majhul, apa itu yang dimaksud dengan fi'il majhul? Fi'il majhul adalah fi'il yang berarti pasif dan berawalan di. Terus ciri-cirinya? Untuk mengetahui fi'il majhul dapat diketahui dari cara melafadzkannya dan diikutkan kepada kaidah majhul dan selalu membutuhkan kepada naibul fa'il. Kaidah majhul itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. 1. Madi mujarrad, dumma walhu wa kusiro ma qablal akhiri. Artinya? Di dhamma huruf awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhirnya. Contohnya? Nasoro menjadi nusiro. Artinya? Kalau nasoro menolong, kalau nusiro ditolong. Terus yang kedua? Madi mazid, dumma kullu mutaharrikin wa kusiro ma qablal akhiri. Artinya? Di dhamma setiap huruf yang berharakat dan di kasrah huruf sebelum akhirnya. Contohnya? Istaghfaro menjadi ustughfiro. Artinya? Istaghfaro telah memintakan ampun menjadi telah dimintakan ampun. Terus yang kaidah yang ketiga? Fi'il mudhari mujarrad dan fi'il mudhari mazid. Kaidahnya bagaimana itu? Dumma awalhu wa futiha ma qablal akhiri. Artinya? Di dhamma huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhirnya. Terus contohkan yang mudhari mujarrad. Yunsoruh menjadi yansuruh menjadi yunsoruh. Artinya? Yansuruh sedang atau akan menolong menjadi sedang atau akan ditolong. Contohnya yang mudhari mazid. Yastaghfiruh menjadi yustaghfaruh. Artinya? Yastaghfiruh sedang atau akan memintakan ampun menjadi sedang atau akan dimintakan ampun. Terus lanjut kepada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan kepada maf'ul bih. Ciri-cirinya? Ciri-ciri untuk mengetahui fi'il lazim dapat diketahui dari arti yang dimiliki. Apabila arti yang dimiliki fi'il tersebut tidak dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut disebut sebagai fi'il lazim. Contoh? Farihah. Artinya? Berbahagia. Terus yang fi'il muta'addi, apa itu yang disebut dengan fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul bih. Terus ciri-cirinya bagaimana itu? Ciri-ciri untuk mengetahui fi'il muta'addi dapat diketahui dari arti yang dimiliki. Apabila arti yang dimiliki dapat difasifkan, maka fi'il tersebut disebut sebagai fi'il muta'addi. Biasanya fi'il muta'addi ini membutuhkan kepada maf'ul. 3. Maksimal ada berapa itu? 3 maf'ul bih. 1 membutuhkan kepada 1 maf'ul bih al-muta'addi la maf'ulin wahidin. Contohnya? Yaqra'u Muhammadul Qur'ana. Yang kedua? Membutuhkan kepada 2 maf'ul bih al-muta'addi la maf'ulaini. Contohnya? A'ta Muhammadun aliyan dirhaman. Yang ketiga? Membutuhkan kepada 3 maf'ul bih al-muta'addi ila thalathati mafa'ilah. Contohnya? A'lamu Muhammadun Sa'id al-amr wadihan. Terus lanjut kepada fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Apa itu yang disebut dengan fi'il mabni? Fi'il mabni adalah fi'il yang harkat huruf akhirnya tidak dapat berubah meskipun dimasuki amil. Terus yang dikategorikan fi'il, ya, fi'il yang dikategorikan fi'il mabni itu ada berapa? Ada 3. 1 fi'il madi, 2 fi'il amar, 3 dan fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari. Saya tanya yang fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari itu punya berapa mabni? 2. 1 mabni fathah. Alasannya? Ketika bertemu dengan nun taukid. Contohnya? Yansuronna. Terus yang kedua mabni sukun. Alasannya? Ketika bertemu dengan nun niswah.
Contohnya. yansurna. Terus yang fi'il amar. Yang fi'il amar itu punya berapa mabni? 4. 1, Mabni sukun, 2, mabni membuang huruf illat, 3, mabni membuang huruf nun, 4. mabni fathah. Yang pertama apa tadi? Mabni sukun. Mabni sukun. Alasannya? Apabila berasal dari fi'il sahih akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Contoh. Unsur. Yang kedua mabni Membuang huruf illat. alasannya. Ketika berasal dari fi'il mutal akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Contohnya. Irmi. Yang ketiga mabni Membuang huruf nun. alasannya. Ketika berasal dari afalul khamsah. Contohnya. Unsurna. Yang tiga apa? Mabni fathah. Mabni fathah. Yang nomor 3 Membuang huruf nun. membuang huruf nun. Alasannya? Ketika berasal dari afalul khamsah. Contohnya? Unsurna. Unsuru. Yang keempat Mabni fathah. mabni fathah. Alasannya apa itu? Ketika bertemu dengan nun taukid. Contohnya? Unsuronna. Terus yang terakhir adalah fi'il madhi. Yang fi'il madhi ini punya berapa mabni? 3. 1. Mabni fathah. Alasannya? Ketika tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya? Nasoro. Yang kedua mabni Mabni dhammah. Alasannya? ketika bertemu dengan wawu jamak. Contohnya? Nasoro. Apa? Nasoro. Nasoru. Terus yang ketiga mabni sukun. Alasannya? Ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya? Nasortu. Terus lanjut kepada fi'il mu'rab. Apa itu yang disebut dengan fi'il mu'rab? Fi'il mu'rab adalah fi'il yang harkat huruf akhirnya dapat berubah-ubah sesuai amil yang masuk. Terus alasan kenapa fi'il mudhari itu dikatakan fi'il mu'rab? Ketika tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ketika tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Yang kedua pertanyaannya adalah hukum bacaan atau hukum i'rab fi'il mudhari yang dikategorikan fi'il mu'rab itu memungkinkan punya berapa hukum i'rab itu? 3. 1. I'rab rafa. Alasannya? Ketika tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Yang kedua? Ketika bertemu dengan amil nasab. Apa? Dibaca apa yang nomor 2? Ketika bertemu i'rab nasab. 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 Alasannya? Ketika bertemu dengan amil nasab. Contohnya? An-nasoro. Nasoro. Apa? An-nasoro. Nasoro fi'il apa? Ini fi'il mudhari. Nasoro fi'il apa? Contohnya apa itu? An-nasoro. Fi'il nasoro ini fi'il apa? Ayyan surah. Yang ketiga? I'rab. Apa? Yang ketiga bisa dibaca Jazm. Alasannya? Ketika bertemu dengan amil jazm. Contohnya? Lam yansur. Terus lanjut kepada amil nawasib, amil nasab. Amil nasab itu ada berapa? Ada 10. 1, An, 2, lan, 3, idang, 4, kai, 5, lamukai, 6, al jawabu bil fa, 7,
Al-jawabu bil waw. 8. Hatta. 9. Au. 10. Lam juhud. Lam juhud. Coba diulang yang berurutan. 1, An. 2, Lan. 3, Idzan. 4, Kai. 5, Lamukai. 6, Lam juhud. 7, Al-jawabu bil fa. 8, Al-jawabu bil waw. 9, Hatta. 10. Au. Au. Sekarang saya minta contoh yang au. La ulzimannaka au taqdiyani haqqi. Artinya, aku akan terus menuntutmu sampai engkau memenuhi hakku. terus saya minta contoh yang lamukai. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Artinya, kami diperintahkan untuk tunduk, untuk pasrah pada Tuhan semesta alam. terus saya minta contoh yang lamul juhud. Wa'bud rabbak hatta. Artinya, saya minta contoh yang lamul juhud. Coba saya minta contoh yang kai. Jitu kai tukrimani. Artinya, aku datang agar engkau memuliakanku. terus saya minta contoh yang al-jawabu bil fa'i. Akbil fausina ilaika. Artinya, menghadaplah kamu, aku akan berbuat baik kepadamu. saya minta contoh yang al-jawabu bil wawi. Akbil fausina ilaika. Artinya, menghadaplah kamu, aku akan berbuat baik kepadamu. terus saya minta contoh yang hatta. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya apa itu? Sembahlah Tuhanmu sampai yakin bahwa ajal menjemputmu. Lanjut kepada amil jazm. Amil jazm itu yang sering muncul di dalam kitab itu ada berapa? Ada 6. Ada 6. 1, Lam, 2, lamma, 3, alam, 4, alamma, 5, lamul amri wad du'a, 6. lafin nahyi wad du'a. Terus saya minta contoh yang lam. Lam. Lam yansur Zaidun amron. Artinya, Zaid tidak menolong Umar. terus saya minta contoh yang alam. Alam nasyrah laka sadrak. Artinya, bukankah aku telah melambaikan dadamu Muhammad? terus saya minta contoh yang lamma. Lamma yusafir amrun. Artinya, Amar belum bepergian. cukup sampai di sini tes yang saudara Lutfi. Selanjutnya saudara Lutfi bisa kembali kepada tempatnya. Dipersilahkan. Terus kita lanjutkan kepada tes yang ketiga setelah break atau sebentar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.